Hello guys, welcome back to our 6th episode of Q Weekly. Yeay! Yeay. Jadi episode kita yang ke-6 itu spesial banget karena kita mengundang our special guest for this episode. Itu kita ada namanya siapa? Priscilla Violeta. Priscilla Violeta. Ini aja nggak yang nama panggung gitu loh, Vio Imi. Oh, Vio Imi namanya tuh Vio Imi. Jadi kita tuh baru kenal di pinggir jalan sama dia. Betul. Ya, Pas tadi sepedahan. Nggak sengaja ya. Welcome to our channel. Hi everybody. Yang lagi viral this week itu, kalian tahu nggak sih? Ini dari aku dulu ya pertama. Itu tentang case fetish kain jarik. Itu weird banget. Kayak jarik itu emang ada nama ilmiahnya gitu. Biasanya kan fetish gitu kan ada kayak nama ilmiahnya gitu kan. Fetish kain jarik. Iya benar-benar fetish akan apa namanya wangi-wangi bau-bau ketek gitu kan ya. Like my ex. Oh, oke. Jadi menurut kalian gimana sih case si Gilang ini? Ceritain dulu Gilang tuh gimana? Oh, Gilang tuh siapa? Lang, bapak lo nonton Lang. yang penjelasan pras aja deh. Ya udah. Jadi minggu lalu ya, beberapa hari yang lalu lah. Itu ada sebuah tweet yang viral di Twitter. Jadi dia ini mengaku kayaknya dia korban dari si Gilang. Gilang ini adalah seorang mahasiswa kebetulan di Surabaya di base camp gue. Where you live? Di Universitas Airlangga. Nah, si Gilang ini dia kayak suka nyari mahasiswa yang lebih muda dari dia, kayak mungkin maba-maba gitu. Kayak dia dia follow di Instagram, terus dia DM gitu. Di WhatsApp juga sih, kalau nggak salah dia minta nomor WA juga, terus WA gitu. Terus dia kayak awalnya kayak minta tolong buat skripsi atau tugas akhirnya dia tentang bungkus gitu. Jadi dia berdalih bahwa tugasnya itu tentang gimana sih reaksi orang kalau dibungkus kayak gitu. Terus dia kayak maksa-maksa orang, si maba-maba ini mau gak sih dia dibungkus buat bantuin tugas akhirnya dia gitu. Namun ternyata cara dia minta itu kayak maksa gitu loh, kayak aneh banget kayak. Iya gue sempat baca juga dari sisi psikologi. Jadi dia tuh maksa dan mau menunjukkan tuh kalau dia tuh punya power. Jadi si korban itu tuh kayak bakal ngerasa apa ya? Intimidated. Ya takut. Jadi tuh dia intimidated by si Gilang ini. Jadi dia tuh mau nunjukin dia berpower. Terus dia juga pinter apa tuh namanya nih? Manipulasi gitu. Manipulasi. Jadi ya gitulah. Tadi dulu deh. Sebelumnya nih confirm kalau dia anak UNER. Confirm sih. Anak tahun Udah angkat di UNR-nya juga kan? Iya, berarti confirm. Terus ini korbannya tuh selalu yang gendernya. Emang kata lagu Jen. Gendernya laki-laki. Jadi dia gay ya. Bisa gay, bisa bi sih. Oh ya sih. Terus gimana menurut kalian? Menurut Vio dulu deh. Vio Imi sebagai pemerhati masyarakat. Gue pengen dari Vio tuh gue pengen tahu menurut lo tuh fetish kayak gini tuh gimana? Terus kok bisa ada orang tuh yang kayak gitu. Ternyata tuh ada orang-orang freak di luar sana tuh yang kayak gitu. Menurut lo gimana? Aku pun bingung guys. Cuman
Cuman aku lebih fokusnya ke ini sih, ke korbannya. Aku pikir itu tadi cewek loh, karena kan itu chat-chat dia kan ngasih lihat skripnya. Dan dari situ namanya juga anonim gitu kan di akun Twitternya. Kayak oh ini cewek sama cowok gitu kan. Terus di akhir pas ada foto dia diketik-ketik kok cowok gitu kan. Ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus ternyata korbannya juga ternyata nggak ada yang cewek kan kalau nggak salah. Iya cowok semua sih kalau nggak salah. Terus dan aku sebagai orang Jawa pun pas melihat ternyata ada yang lebih Jawa dari aku. Maksudnya kayak manutan gitu loh. Manutan tuh apa sih? Oh iya. Orang Jawa, tipikal orang Jawa ya. Yang ya oke, bahkan yes man gitu kan. Bahkan cuman kayak pas dia bilang iku gitu doang aja. Iku tuh kayak pas dia ngasih nomor, nih nomornya gitu. Tapi dia cuman bilang nih gitu doang. Kayak dimarahin terus kayak maaf apa sih kayak kalau gue jadi korbannya gue juga kayak gini, iku bisa lain kali jangan bisa diomelin gitu, terus gue balas what the fuck gitu kan kayak apa mau sampai sejauh itu gitu. Ya aku tuh malah lebih fokus ke korbannya ini kok. Ya aku nggak tahu ya posisi korbannya seperti apa, aku nggak mau menjudge juga, cuman ternyata ada yang lebih Jawa dari aku sih. Oh I see. Terus karena banyak yang manutan ya, mungkin terlalu polos kali. Mungkin karena masih maba gitu ya, takut sama kakak tingkat. Masih maba gitu, cuman kayak kalau aku di posisi dia mungkin kayak pas aku baca dari awal aja dibungkusnya tuh buat apa ya gitu tuh. Alasannya apa sih si Gilang tuh waktu itu? Buat ini. Buat tesis atau skripsi. Maksudnya kayak dibungkus itu untuk mengeluarkan emosi kayak reaksi natural manusia ketika dibungkus gitu kalau saya. Iya kayak itu tuh nggak make sense sama sekali, kayak kenapa ya dibungkus untuk mengeluarkan energi untuk mengeluarkan reaksi natural, terus apa gitu loh maksudnya kayak terus apa ya ini tuh logika aku, terus kayak ya udahlah mungkin memang dia lagi apes aja kali ya ketemu sama apa ya, menurut gue korbannya tuh apa nggak punya temen atau temen deket atau kakak atau adik. Maksudnya kalau ada yang aneh gitu, kalau gue personally itu bakal selalu share sih, masa ada orang aneh gitu loh, jadi kayak bisa share apa yang lo hadapin gitu. Ini tuh kayak menghadapi sendiri jadinya ya gitu. Berarti emang si Gilang ini tuh pinternya adalah dia mungkin sudah sangat survei, sudah sangat menganalisa kayak sudah berpengalaman. Korban mana nih yang kayaknya bisa gitu kali ya. Mungkin dia pilih korban yang keras. Keren sih Gilang, keren loh. Iya, Lang. Keren lo Lang. Lang bapak lo nonton. Udah lah. Tapi emang ya orang-orang freak itu, orang-orang psikopat atau yang freak itu pinter tau ya kan? Iya sih. Betul. Pinternya tuh pinter, nggak kayak orang normal, pinter gitu loh. Bukan pinter sih, kayak out of the box gitu kali. Iya, ya kayak cerdas. Gitu. Ya mereka punya cara sendiri buat mencapai tujuan mereka gitu lah. Terus korbannya tuh emang diapain aja sih? Gue nggak baca sampai habis. Kerasnya. Banyakan sih kayak disuruh, jadi kayak dilakban gitu matanya, mulutnya, terus kayak badannya, jadi kayak nggak bisa gerak, terus dibungkus pakai kain gitu. Terus bahkan ada yang kayak, jadi kan dari satu thread ini terus ada yang komen-komen gitu, korban-korban yang lain tuh kayak, wah gue juga pernah nih kayak si Gilang nyuruh gitu. Itu bahkan ada yang sampai disuruh telanjang gitu pas diikat. Terus ada yang kayak dipegang penisnya, kayak dicolin gitu, terus sampai ada yang mau di blowjob gitu kalau nggak salah. Ada yang udah belum? Kalau nggak salah ada sih yang bilang kayak gitu. Berarti itu si Gilangnya yang melakukan pembungkusannya sendiri. Iya. Jadi kayak dia nyamperin ke kosannya korbannya gitu. Tapi kan dibungkus. Emang bisa? Maksudnya
dibungkus. Dililitnya tuh lakbannya cuma mata, mulut, tangan sama ya. badan-badan ya. Tapi kan kayak ada bagian yang bolongnya gitu loh, nggak seluruh. Oh iya enggak Mumi, seluruh. bukan kayak Ya. mumi gitu loh, bukan. Jadi cuma kayak Ada sela-selanya gitu. ada sela-selanya. Jadi mungkin di bagian itu tuh tinggal itu. Jadi bisa dipelorot ya. Ya, bisa. Kalau kalian ada fetish gitu nggak sih? Apa gitu misalkan suka nyium bau duit baru atau bau bensin, bau tikus. Bensin. Tunggu deh, aku pengen cari tahu. Arti fetish ya? Ya betul. Coba dong. Jadi artinya fetish nih. Ya. Thank you, Vio. Jadi fetish adalah sebuah bentuk hasrat seksual yang digratifikasikan. Dia terhubung dengan sebuah Media. sebuah objek atau mungkin baju atau bagian tubuh yang kadang nggak normal di mata masyarakat. Ya sama kayak pengertian gue sih selama ini. Kamu apa, Nin? Apa ya? Aku Beda agama. kain bridesmaid. Apaan sih? Apa? Enggak. Aku apa ya? Belum nemu deh. Aku fetish. Itu berarti kan fetishnya tuh menimbulkan hasrat seksual ya? Iya. Bisa Jadi lo misal lo ngelihat kecap terus lo sange kayak gitu. Wow. Belum ada sih. Gue sange kalau ciuman. Itu normal kayaknya sih. Enggak sih, belum ada. Kalau kalian? Aku juga kakak aku masih 17 tahun. Oh my god. Oh my Ya, god. sangat muda. Mudah-mudahan. Kalau Pras Udah ada? siap. Nggak ada, aku fetishnya sama ini cewek anime. Nisa. Wow. Langsung suka. Enggak lah. Oke, moving on to the next topic. Itu tentang yang lagi viral itu juga salah satu selebriti Indonesia, Catherine Wilson, itu dia terekspos sedang high-nya di acara live di sebuah Dia salah gini. high. Ya, kalian udah nonton belum sih videonya? Aku sampai nonton loh. Ini Lihat. Cuman cuplikannya aja sih, kalau fullnya nggak Ya. nonton. Yang aku nonton dia- apa? Aku nonton Gila-gila. apa habis itu di menit ke 9-10 gitu dia ada morning gitu sampai 2 kali. Oh iya. Tapi itu lucu banget sih, tapi menurut gue keren deh. Keren gimana sih? Apa keren ya? Kerennya itu adalah dia tetap maksa mau tampil, terus dia bisa kontrol ya, maksudnya walaupun nggak Nahan-nahan gitu. tapi masih tetap bisa nyambung gitu loh. Terus ya gila. Kalau beda gimana ya kalau misalnya high sama mabuk tuh gimana sih bedanya, gue nggak tahu. Curhat. Kan kalau mabuk orang lagi udah drunk banget itu udah nggak bisa diapain kan. Kalau ini dia masih bisa mikir, masih bisa apa ya? Respon gitu. Masih bisa diajak ngobrol. Menurut kalian gimana sih? Menurut kalian? Menurut gue. Kenapa ya dia pakai? Menurut lo. Kenapa dia pakai itu? Terus kenapa dia makainya tuh sebelum? Live? Itu mau aku tanyain, kenapa dia udah tahu mau live tapi masih nekat pakai gitu loh. Terus itu live ya? Apa Katanya sih live itu 2019. Oh 2019.
Tapi viralnya baru sekarang ya? Makanya pas aku baca-baca komen gini, yang komen 5 bulan yang lalu keren nih gitu, cenayang gitu. Wah banyak yang gitu. Soalnya pas komen ngomong gitu ada yang 5 bulan kan biasanya komen tuh yang top komen kan paling atas juga ya. Nah, yang komen 5 bulan itu tuh ada. Kalau yang tahu nih si Catherine kenapa bisa kayak gitu deh, pokoknya dia kayak udah nembak si Catherine itu kayak. Dia emang jangkis sih, jangkis apa sih Pras? Jangki ya. Jangkis. Menurut gue, nggak ngerti ya kita di posisi dia. Mungkin dia lagi stres, terus dan itu tuh meningkatkan kepercayaan diri gitu loh. Jadi meningkatkan kepercayaan diri, makanya dia pakai jadinya lebih percaya diri. Nah, ya mungkin biar apa ya? Biar enteng. Iya, karena kalau yang gue pernah tahu dan nonton gitu ya, yang obat-obatan apa tuh? Obat-obatan apa, Bang? Sih obat apa? Aku tahu obat tenang kayak gitu tuh. Oh, obat penenang. Iya, misalkan dipakai lo. Terus tahu nggak sih? Apa sih dipakai lo? Misalkan jadi tuh kalau misalkan obat penenang itu tuh kalau misalkan lo make, kan obat penenang juga drugs ya. Soalnya tuh belum obat drugs. Itu jadi kalem. Misalkan lo mau presentasi nih di depan. Biar nggak anxiety gitu ya. Nggak anxious, nggak nervous, lo jadi kalem. Terus ada juga obat-obatan yang bikin hyper. Jadi misalkan lo mau MC atau mau apa, lo jadi semangat gitu loh. Mungkin itu dia mau pakai itu mungkin, tapi dosisnya kebanyakan jadinya kayak orang blee. Kalian nggak mau nyoba? Nggak tahu beli mana Kak? Dino. Para subscriber kalau mau nyoba langsung aja ya. Nih. Hubungi sini. Hubungi @vioimi. Ya. Oh my god, aku sih jualannya sama Srimroll. Iya juga. Kalau yang mau nyobain gorengan-gorengan Alphabet itu, ini benar-benar sumpah nih enak banget, Alphabet banget. Jujur. Ubah-ubah Kento ya? Iya kayak enak banget. Seenak itu guys. Iya, rasanya tuh kayak pengen nangis gitu. Iya sumpah. Itu kalau nggak salah kemarin Son Goku makan langsung teman-temannya pada nyari Dragon Ball buat ngidupin dia. Son Goku. Iya kayak karena waktu makan rasanya kayak mau meninggal gitu. Iya, jadi kalian harus segera pesan di @inikichi.imi.kichi di Instagram. Oke? Aku tunggu pesanan kalian. Terima kasih ads yang secara gratis ini. Oke, kita lanjut. Moving on to the next topic. Our third topic itu ada tentang Joska. Aku taunya Joss a friend. Oh my god. Joss Amal. Apa sih Joska ini apa sih? Joska itu adalah apa ya? Jadi dia perusahaan yang bergerak di bidang finansial gitu. Dia menawarkan jasa financial planner buat apa ya? Untuk target pasarnya sih kayaknya buat para milenial sih yang bingung duitnya mau dikemanain, padahal ya bayar kosan aja masih nunggu. Jangan curhat dong. Oh jadi kamu anak pasar. Enggak level ya. Maaf iya. Gak bisa aku ikut. Kita sih anak apartemen, sorry. Oke. Kulkas milik gue. Terus Jadi si Joska ini kayak bikin kliennya itu rugi banyak kan, kliennya itu ada banyak, terus kayak banyak yang rugi sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Itu karena apa ya? Kan jadi dia geraknya kayak mungkin kliennya nitip duit di dia secara kasar ya, nitip duit di dia buat diolah di pasar saham gitu. Jadi kayak ngembangin duitnya gitu lah di main saham gitu. Nah ternyata banyak yang rugi kliennya dari situ. Terus banyak yang protes di sosmed juga. Terus waktu diusut-usut juga
ternyata si Joska ini dia tidak diawasi oleh OJK, maksudnya nggak ada izin dari OJK buat mengoperasikan finansial gini. Padahal kan harusnya kalau setahu gue sih harus ada izin OJK sih kalau buat ngurusin finansial orang lain kayak gitu-gitu. Ya nggak sih, harus ada izinnya. Terus sih selama ini dia bisa berjalan tanpa izin. Iya, terus ternyata izin perusahaannya itu kalau nggak salah awal-awal tuh kayak bergerak di bidang pertanian gitu kalau nggak salah. Di bidang pertanian? Iya, di bidang pertanian. Terus sekarang udah kayak ditutup atau dihentikan gitu operasionalnya sama OJK juga kalau nggak salah yang nyuruh mereka buat berhenti. Nah, terus sekarang lagi rame lagi nih. Jadi kan orang-orang itu banyak yang nggak suka sama Joska juga karena Joska ini dalam memasarkan jasanya itu mereka pakai kayak fear mongering gitu loh. Jadi mereka kayak nakut-nakutin orang tentang mahalnya biaya A, B, C di kehidupan gitu kayak. Di Twitter. Kayak contohnya salah satunya kayak dulu pernah sempet kayak biaya sekolah anak bisa sampai ratusan juta itu. Strategi marketing kayak gitu namanya apa sih? Fear mongering. Aku anak marketing tapi aku nggak tahu. Fear mongering. Fear mongering, wow. Kayak nakut-nakutin orang biar percaya sama dia gitu loh. Percaya sama Allah. Terus gue juga nonton tuh yang ownernya juga yang marah-marah itu, yang fuck you, itu gimana sih? Beberapa hari yang lalu kayak voice note-nya si ownernya Joska ini marah-marah. Indo apa luar? Orang Indo. Nah dia namanya aja Akar. Ya, Akar. Iya, Ruth. Oh my god, lucu banget. Akar tapi A-nya 2. Oh, Akar. nama anak gue Batang deh. Aku Ranting deh. Lo siapa Ranting? Iya. Kalau Batang cowok. Oh, aku bisa bercabang gitu, Ranting. Oke, lanjut. Ya, jadi voice note-nya itu isinya si Akar marah-marah. Kayaknya dia disamperin kliennya gitu, kayak mau minta mungkin minta akunnya ditutup atau duitnya dibalikin gitu. Tapi Akarnya kayak marah-marah. Terus dia nggak mau ngomong sama si klien itu, dia maunya ngomong sama lawyernya. Kayak nggak jelas sih, marah-marahnya itu kayak anjing yang kalau misalnya lo nyamperin rumah temen lo terus ada anjingnya yang nggak kenal sama lo terus dia menggonggong kayak gitu loh. Iya, nggak jelas lagi marah-marahnya. Gue nggak tahu, nggak ikutin deh. Apa perlu aku play? Saya datang sini mau niat baik-baik. Fuck you! Kar, You brought this stuff from my life! Kar, tenang Kar. Kar, ngomong baik-baik Kar. Nggak. Bravo! Malina itu asal perhatikan santa buta so! Santa itu! Saya di sini ngomong baik-baik Kar. Nah, kayak gitu tuh suaranya. Yang kita doain aja yang terbaik untuk Joska dan karyawan-karyawannya ya. Kayaknya udah tutup sih kayaknya karyawan-karyawannya. Instagramnya udah nggak ada. Iya. Nah, ya udahlah kita doain aja untuk para kliennya yang uangnya hilang dong. Hilang. Semoga bisa Ratusan juta. kembali. Kayaknya nggak bisa kembali sih. Oh gitu. Bisa. Itu kan sebenarnya kan maininnya di saham gitu kan. Jadi nggak tinggal nunggu dia naik aja. Cuma kalau nggak naik itu aku yang saya masih minim pengetahuan soal saham. Cuman kalau mungkin kalau ditunggu dan siapa tahu bisa naik ya sebenarnya ya masih aman-aman aja. Cuman nggak tahu butuh waktu berapa lama. Iya, kayak nggak pasti gitu nggak sih? Aku tuh nggak suka nunggu yang nggak pasti gitu. OMG, sama banget sama gue. Iya, kita tuh cewek-cewek tuh nggak suka. Nggak bisa digantung. Padahal aku sukanya gantung, nggak deh, bohong. Gitu. Oke, jadi di episode ini juga kita mau kasih beberapa rekomendasi dari kita. Jadi ini kayak beda dari episode-episode yang sebelumnya. 5 episode sebelumnya tuh kita nggak pernah kasih rekomendasi. Our taste of movies, music, and series, banyak banget. Nah, kalau episode ini kita mau rekomendasi beberapa
movies atau series di Netflix ya untuk para subscriber. Dimulai dari Pras deh. Netflix udah bisa pakai IndiHome. Betul, tonton di episode 5 kita. Kalau kalian apa mau rekomendasi apa nih? Ya, baru Jumat kemarin muncul. Naik di Netflix Umbrella Academy season 2. Jadi Umbrella Academy itu ceritanya tentang, jadi ada fenomena tiba-tiba gadis-gadis di seluruh dunia itu ada berapa ya, 45 apa 46 orang itu tiba-tiba hamil, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba hamil, terus melahirkan bayi yang punya kekuatan super gitu. Nah, ini terus genrenya fantasy ya? ya Yes. fantasy gitu. Jadi ada seorang bapak namanya Reginald Hargreaves, itu dia kayak mengadopsi 7 orang anak yang dilahirkan secara aneh itu, terus kayak bikin sekolah superhero yang sendiri gitu. Ini cewek-cewek yang hamil nih nggak ada bapaknya? Nggak ada. Udah Jadi kayak main misal cewek nih renang masuk Iya, kolam. Maria dong. Iya, Bunda Iya. Maria. Jadi salah satu Cewek dari anak. lagi renang masuk Ya kolam. makanya kan lahirnya kan punya kekuatan super gitu. Iya, sama kayak Kan? Tuhan Yesus. Iya. Wow. Ada Jadi gue lupa Itu ada berapa, sebenarnya- 40-an. sebenarnya Pak. Kristenisasi terselubung tau. Nggak deh, bercanda guys. Kalau Vio ada rekomendasi apa nih untuk para subscriber? Aku nggak ada rekomendasi gimana dong. Sebel gak? Apa gitu lagi nonton apa sekarang? Aku tuh kalau di Netflix sukanya nonton Naruto. Terus habis itu aku kemarin kan aku habis staycation ya guys. Terus kita rame-rame nonton A Girl From Nowhere yang film Thailand itu. Wah, gue belum nonton nih. Bagus gak? Itu series. Episode 1 bagus sih, kayak dapet banget lah semuanya. Tapi episode berikutnya tuh kayak terkesan maksa gitu sih. Cuman emang masih worth to watch gitu. Episode 1-nya bagus sih ya. Nanti kalian nonton episode 1 aja. Terus yang lainnya nggak usah ditonton. Iya. Habis yang lain maksa banget, kayak ada satu scene yang nyebelin banget, di mana ada seorang guru nyobek kertas gitu kan. Terus di berikutnya, kayak di detik berikutnya itu kertasnya udah jadi satu. Kayak tadi kan udah disobek ya, kok jadi satu lagi? Iya, kayak Ini genre-nya apa nih, Han? Misteri? enggak kok. Apa ya? Halunisasi? Kehidupan sehari-hari gitu. Iya, kayak jadi kalau sinopsisnya itu tentang perempuan namanya Nano, Nanno. Si Nano itu merepresentasikan seseorang. Rame ya, rasanya rame. Iya. Mana sama? Ada asam, asin, manis. Oke, lanjut. Terus dia itu merepresentasikan anak sekolah yang membalaskan dendam tentang kejadian-kejadian di sekolah. Jadi ini sneak peek-nya adalah yang episode 1 itu ada guru yang berbuat asusila sama muridnya gitu kan. Tapi kan terus habis itu muridnya hamil, tapi kan nggak mau tanggung jawab kan. Terus ya udah, itu dibalaskan dendamnya sama si Nano gitu. Jadi di setiap episode itu selalu ada si Nano, tapi dia sekolahnya beda-beda gitu. Jadi misal episode 1 dia di SMA 1 gitu. Episode Ini hantu. nggak tahu ya, nggak jelas. Ini lebih ke kayak untuk merepresentasikan aja gitu loh, kayak abstrak aja gitu, bukan yang real ada orang namanya Nano. Kayak film ini tuh berusaha menceritakan si murid-murid yang teraniaya untuk bangkit kembali gitu. Itulah moral of the story. Ya seru sih, cuman sering agak maksa gitu. Kayak tadi ada yang kecolongan, masa kertas habis disobek bersatu kembali? Ya mungkin mereka udah ini baikan, jadi bersatu kembali. Balikan ya, nanti kalau apa-apa ya tinggal putus lagi aja. Apa tadi judulnya?
Girl from Nowhere. Mau nyariin A Girl from Nowhere. Iya. nggak pakai kali, girl doang. Misterius. Oh, Girl from Nowhere. Iya sih, kayak agak-agak gimana ya cara menyampaikan filmnya. Apa? Kalau nonton sendiri takut nggak? Enggak kok. Jadi nggak, maksudnya rekomendasiin para subscriber kalau nonton ini tuh pasangan gitu, sambil Netflix and chill. Enggak cocok buat Netflix and chill. Ini nonton sendiri nggak apa-apa. Kalau ditonton sendiri nggak apa-apa. Kebetulan kemarin aku juga nonton sendiri karena belum selesai. Karena emang sendiri kan. Iya, dan kamu emang sendiri yang ngajak siapa? Hey, tahun ini ya. Sorry, salah konteks. Ya ini filmnya nggak terlalu serem, cuman kalau Nanonya lagi ketawa emang nyebelin sih. Kayak kalau dia menang tuh nanti dia akan tertawa yang sangat aneh. Ketawanya tuh nggak serem tapi aneh gitu, kayak enggak. Itu lebih ke lo mau ngapain deh. Kalau si Nano tuh ketawanya terbahak-bahak tapi jelek gitu loh. Lo ya kalian tahu nggak sih kalau orang Thailand ngomong tuh kan nyebelin kan? Ya kayak nah gitu kan. Nah itu ketawanya juga jelek gitu. Kayak udah mending lo diem deh, cantik. Kalau cowok Thailand gimana? Kalau jodoh lo cowok Thailand gimana? Aku suruh les bahasa Indonesia. Tapi bukan masalah itunya sih, masalah intonasi. Iya. Logatnya. Intonasinya gitu. Kayak tiba-tiba bindeng gitu loh mereka. Tiba-tiba flow gitu. Sebel. Kalau aku mau rekomendasi ini ya, film karya anak bangsa. Aku emang suat banget sih nontonnya. Karena ini filmnya 2019, yaitu Imperfect. Kalian nonton? Udah, itu bagus banget. Bagus banget, sebagus itu. Iya. Gue nonton tapi belum selesai. Oh, jujur. Itu tuh kayak sekali duduk abis aja gitu loh, Pras. Ya, itu kayak Tapi bosen. mungkin buat cowok. Gue nangis tau endingnya. Kayak indah, soalnya kayak indah banget. Merinding. Gue se-freak itu. Terus gue bangga sih, banyak anak Indonesia yang berkarya tuh ternyata bagus-bagus banget. Jadi kayak bisa compete to international festival film. Ya, bagus banget sih film Ernest, emang bagus-bagus semua. Aku suka semua film Ernest, keren. Makanya si Om Ernest untuk filmnya. Wah, seru banget ya this week highlight of this week. Ya, gak nyangka banget udah 5 jam kita ngobrol-ngobrol bareng. Lama banget. Oh my god, sampai gak kerasa gitu. Sampai belum mandi nih minyak Oke, semua. episode ini spesial banget karena kedatangan tamu spesial Imi Kici. Okay guys, I think that's enough for our episode for this week. Semoga minggu depan ada tamu-tamu yang mau join yang lebih seru lagi, atau Pio bisa mau join lagi boleh. Oh my god, my pleasure. Ya, dan lo ternyata ini fotogenik, jadi kan di kamera mbak cakep banget. Iya gila. Aslinya Gila sih. aja. Iya betul. Thank you for filter. Thank you Snapcam. Thank you kamera MacBook Pro Touch Bar 2018. Oke, jadi guys jangan lupa follow Instagramnya @imikici ya. @imi. @vioiminya enggak? Ya usah nggak apa-apa. Jadi sih. Jangan lupa Lebih penting. like, comment, dan subscribe channel ini karena kita akan kedatangan banyak tamu yang lebih menarik. Oke guys, stay safe. Wassalamualaikum. See you on the next episode. Stay safe and stay healthy.